Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa alaina ma'ahum ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan kembali kajian Mil'ul Awani. Ini sudah hampir khatam. Kira-kira 1 atau 2 pertemuan lagi bisa kita khatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bagian kelima tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباح ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيما فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Fabainamal habibu, maka ketika al-habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungsitun, yaitu diam untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para malaikat. Ketika para malaikat berkata kepada Rasulullah, ya Habibur Rahman, law alimta ma yuradu bika minal khair la arafta qadra manzilatika 'alal ghair wastatta farhan wa surura wa bahjatan wa nura. Ya Muhammad abshir faqad nushirat fil kainati a'lamu 'ulumik wa tabasharatil makhluqat biqudumik wa lam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa jaa'a bi amrika ta'i'an walimaqalatika sami'an fasayatikal ba'ir bidhimamika yastajir, dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh para malaikat setelah hatinya Rasulullah itu dikembalikan.
Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu dibelah dadanya, dioperasi oleh para malaikat itu 2 kali. Dan ini adalah kali pertama ketika beliau masih kecil. Ba'dal bi'sa, menjelang diisrokan itu dibelah lagi, ya. Dadanya Rasulullah itu dibelah lagi, disucikan lagi hatinya. Nah, ketika para malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah lisima'i tilkal asbahi, untuk mendengarkan para malaikat, asbah ay al ashkhas, ya, orang-orang, sosok. Al ashbah jam'u syabah, jamak dari lafaz syabah. Asy-syakhs artinya syakhs. Syakhsun itu seseorang. Kalau asbah berarti ashkhas, banyak orang. Wal asbahu nabi makna ashkhasil malaikati, berarti sosok para malaikat. Karena dalam riwayat yang kita kaji pertemuan lalu, ada 3 malaikat, ya, yang menangkap Rasulullah, kemudian membaringkan beliau, membelah dada beliau, dan membersihkan menggunakan air zam-zam, diisi hikmah, dan seterusnya. Ketika Rasulullah menyimak apa yang disampaikan oleh para malaikat itu, wawajuhuhu, sedangkan wajahnya Rasulullah mutahallilun, yaitu berseri-seri. 38 ay mutafarrihun, berbunga-bunga, gembira, ya. Dan Rasulullah itu kalau gembira, digambarkan oleh para sahabat, kalau Rasulullah sedang gembira itu wajahnya itu bersinar, tampak bersinar. Kanuris sobahi, seperti cahaya pagi. Id akbalat, tiba-tiba datang menghadap. Datanglah, ya. Siapa Halimatu, Halimah, mu'linatan, dengan mengeraskan bisyahi, dengan suaranya. Mu'linatan, dengan mengeraskan bisyahi, suaranya. Mengeraskan suara untuk apa? Ya, untuk memanggil, mencari. Rasulullah, siapa? Ibu Halimah itu posisinya kan sebagai ibu asuh, ya, sebagai murdi'ah. Jadi punya tanggung jawab, bukan hanya menyusui, tapi juga merawat, bertanggung jawab atas keselamatan Rasulullah juga, termasuk saudara-saudara yang sesusuan. Nah, ketika saudara-saudaranya kembali ke rumah, melaporkan bahwa Muhammad ditangkap oleh 3 orang, ada yang membawa pisau dan membelah dadanya, kan tidak terbayang bagaimana khawatirnya Ibu Halimah, ya, sebagai dhi'r, sebagai ibu asuh. Jadi kekhawatirannya tidak karuan, ya. Makanya kesana kemari sambil teriak-teriak memanggil Rasulullah. Panggilan beliau bagaimana? Taqulu, dengan berkata, wa gharibah, wahai anak asing, atau anak aneh, boleh, ya. Kenapa? Karena memang sejak awal kedatangan Rasulullah dibawa oleh Bu Halimah, itu banyak keanehan, banyak hal-hal luar biasa yang terjadi di lingkungan Bani Sa'ad, khususnya di lingkungan keluarga Halimah. Ketika Ibu Halimah datang pertama kali membawa Muhammad kecil, tiba-tiba sampai rumah, domba-domba Halimah yang awalnya kurus kering, tidak keluar air susunya, tiba-tiba susunya mentek-mentek keluar, ya, susu segarnya. Dan dan keanehan-keanehan lain, keistimewaan-keistimewaan lain di lingkungan Bani Sa'ad, khususnya di keluarga
Ibu Halimah. Makanya Ibu Halimah memanggil Rasulullah dengan wa ghoriba, wahai anak asing, anak aneh, anak unik. Ya. Apa wa ghoriba? Ayyuhas sabiyul ghorib, wahai anak yang asing. Faqalatil malaikatu, faqalat maka berkata siapa al malaikatu, malaikah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ma anta bi gharib, ma anta, tidaklah engkau bi gharibin, yaitu anak yang asing. Bal anta, sebaliknya engkau, minallahi, dari sisi Allah, qaribun, yaitu dekat. Engkau bukan anak yang asing Muhammad, engkau bukan anak yang asing. Sebaliknya engkau adalah anak yang dikenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta, dan engkau, lahu, bagi Allah, sofiyun, yaitu pilihan, wa habibun, dan kekasih. Qalat, berkata siapa Halimah, Halimah. Kemudian Halimah memanggil lagi, wa wahidah, wa wahidah. Satu, ayyuhal walad al-wahid wal munfarid, wahai anak yang sebatang kara. Wahid, anak yang sebatang kara. Kenapa? Ya karena yatim piatu itu, ya. Faqalatil malaikatu, kemudian malaikat berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma anta, tidaklah engkau biwahidin, yaitu sebatang kara. Bal anta, sebaliknya engkau, sahibut ta'yidi, yaitu yang memiliki ta'yid. Ta'yid itu sesuatu yang menguatkan, ya, atau memiliki penguatan. Wa anisuka, adapun temanmu, al-hamidu, yaitu Allah yang maha terpuji, al-majidu, juga Allah yang maha agung. Anisuka ay sahibuka. Wa ikhwanuka, adapun saudara-saudaramu, ikhwanuka, yaitu saudara-saudaramu, minal malaikati, dari para malaikat, wa ahli tauhid, dan ahli tauhid. Ketika Halimah memanggil wa wahidah, para malaikat menjawab atau berkata kepada Rasulullah, ma anta biwahid, engkau bukanlah anak yang sebatang kara Muhammad. Engkau adalah anak yang dekat dengan Allah. Allah lah sebagai teman dekatmu, ya, pelipur laramu. Saudara, engkau juga punya saudara, engkau tidak sebatang kara. Saudara-saudaramu adalah para malaikat dan para ahli tauhid. Qalat, berkata siapa Halimah, wa yatimah, wahai anak yatim. Ayyuhas sabiyul yatim, anak yang yatim. Faqalatil malaikatu, maka malaikat berkata, lillahi darruka, lillahi, bagi Allah, darruka, adapun perawatan perawatanmu atau tanggung jawab merawatmu, min yatimin, sejak yatim, ya. Para malaikat tidak setuju kalau Halimah memanggil Rasulullah yatim. Kenapa? Karena yatim itu identik dengan tidak memiliki orang tua yang mengasuh. Padahal lillahi darruka min yatim. Padahal Allah yang mengambil alih perawatanmu. Allah yang menjamin perawatanmu sampai tiba masanya bi'sah, sampai akhir hayat. Fa inna qadraka, karena sesungguhnya derajatmu indallahi, di sisi Allah, azimun, yaitu agung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Falamma ra'athu Halimatu saliman minal ahwal, raja'at bihi masruratan ilal atlal, thumma qasat khabarahu ala ba'dil kuhan,
وأعادت عليه ما تم من أمره وما كان. فقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام أفي اليقظة رأيت هذا أم في المنام أفي اليقظة رأيت هذا أم في المنام. فقال وحرمة الملك العلام شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام. فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء قفل وختام عليك ينزل جبريل وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل وما ذا الذي يحصر ما حويت من التفضيل وعن بعض وصف معناك يقصر لسان المادح المطيل اللهم صل وسلم وبارك عليه. Falamma ra'athu, ketika melihat Rasulullah, siapa Halimatu Halimah, saliman selamat minal ahwali dari bencana, roja'at berjumpa dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah dan melihat bahwa Rasulullah bahwa Muhammad kecil dalam keadaan selamat, roja'at maka pulang siapa Halimah bihi dengan membawa Muhammad, dengan membawa Rasulullah, masruratan dalam keadaan gembira, ilal atlali ke perumahan atau ke perkampungan boleh. Ad-darru tadi ya, ini ad-darru lillahi darruka. Ad-darru bi fathid dal ghazirul laban, derasnya susu. Sahabun midrarun, mendung yang menurunkan hujan deras, aizu matarin ghazir. Faqauluhu lillahi darruka, maksudnya ay lillahi amaluka wa kafalatuka. Di perawatan, bagaimana merawat Rasulullah itu adalah tanggung jawab Allah. Kita lanjut. Ilal atlali 45 jam'u talal. Apa maksudnya? Ma yaitu sesuatu baqiyah yang tersisa min athari diyari dari sisa-sisa bangunan rumah. Jadi bukan kok rumahnya Halimah itu bukan kok rumah yang megah, itu bukan. Jadi ya rumah bangunan yang seperti bekas rumah, artinya ya sangat-sangat sederhana gitu maksudnya ya. Tsumma qasad, kemudian khabaruhu terhadap kabarnya Muhammad ala ba'dil kuhani, kepada sebagian dari kuhan itu dukun kalau dalam bahasa kita, atau boleh dikatakan orang yang ngerti, itulah ya, orang yang tahu tentang sesuatu yang gaib. Cuma memang kata kahin itu kadang-kadang identik dengan orang yang bisa memang punya pengetahuan tentang hal gaib, atau bisa juga yang pura-pura tahu gitu ya. Nah, Halimah setelah menyaksikan apa yang terjadi pada Rasulullah itu kemudian menceritakan kepada para dukun ini. Al-kuhan wal kahanah jam'u kahin. Kuhan, kahanah itu wazannya sama dengan talib, tulab, tolabah sama ya. Kufar, kafaroh, fujar, fajaroh sama dengan itu. Jama'u kahin,
sahibul akhbaril ghaibiyah, yaitu sahibul akhbari, yaitu pemilik kabar-kabar al-ghaibiyati, al-ghaibati yang ghaib, orang yang mengetahui tentang informasi-informasi ghaib. Ghaib dalam sudut pandang masyarakat awam, gitu ya. Tapi bagi kalangan tertentu ya tidak ghaib sebenarnya. Bagi Allah tidak ada al-ghaib wa syahadah. Bagi Allah itu tidak tidak harus menjadi sesuatu yang dibedakan. Karena ghaib bagi yang kita anggap ghaib, bagi Allah juga tidak ghaib. Tentang hari kiamat itu adalah ghaib, tetapi bagi Allah tidak ghaib. Tentang alam kubur bagi kita adalah ghaib, tetapi bagi Allah tidak ghaib sama sekali. Nah, dalam konteks alam dunia juga begitu. Dunia ini dibagi dalam beberapa dimensi. Ada dimensi yang ditempati oleh manusia, dimensi yang ditempati oleh jin, dan lain sebagainya. Bagi kita yang terhijab, dimensi yang beda dengan kita itu adalah ghaib. Tetapi bagi orang yang sudah terbuka hijabnya, dimensi yang tidak dilihat oleh masyarakat awam itu bukanlah sesuatu yang ghaib. Jadi maksudnya ini sahibul akhbaril ghaibah itu adalah orang yang mengetahui tentang informasi-informasi gaib. Gaib dalam pandangan masyarakat pada umumnya, gitu ya. Wa qad yuhaddisu, dan kadang-kadang dia bercerita, kadang-kadang kahin itu bercerita atau berkata biha, dengan al-akhbar al-ghaibah, ala sabil dhanni, dengan jalan prasangka atau atas jalan prasangka. Kadang-kadang di antara kahin, di antara dukun itu menyampaikan hal-hal gaib itu sifatnya spekulatif, bukan benar-benar mengetahui tentang hal gaib itu. Ya. Wa a'adat, dan mengembalikan siapa Halimah alaihi, atas Rasulullah, ma, terhadap sesuatu, tamma, yang sempurna, ma, min amrihi, dari urusannya Rasulullah, wa ma, dan sesuatu, kana, yang ada, ma. Faqala lahul kahin, faqala, kemudian berkata lahu kepada Muhammad, siapa al-kahinu, dukun tadi, orang tua tadi, atau orang yang ngerti tadi, yabna zamzam wal maqam. Ternyata kahin ini tahu tentang siapa Muhammad, siapa anak kecil yang baru dibawa oleh Halimah itu. Yabna zamzam wal maqam, wahai putra Zamzam. Yabna Zamzam, wahai putra Zamzam. Kenapa disebut putra Zamzam? Karena Muhammad itu adalah keturunannya Ismail, keturunannya putra Ibrahim, ya. Dan sejarah Zamzam itu tidak terlepas dari Ismail. Bahkan ketika sumber Zamzam sempat hilang berpuluh-puluh tahun, ya, lama sumber Zamzam itu sempat hilang berpuluh-puluh tahun, akhirnya kan ditemukan oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib yang menemukan sumur Zamzam itu kembali. Makanya disebut bahwa Ibnu Rasulullah atau Muhammad itu adalah Ibnu Zamzam, putra keturunan dari Nabi pemilik Zamzam. Atau jika ditarik ke jarak yang lebih dekat, sejarah yang lebih dekat, keturunan dari seorang kakek yang menemukan kembali air Zamzam, yaitu Abdul Muttalib. Wal maqami, ay ya benal maqam, gitu ya. Putra al-maqam. Al-maqam di sini maksudnya adalah maqam Ibrahim, ya. Maqam Ibrahim.
warrukni dan rukun Yamani, wal baitil harami dan bait al-haram, ya, Baitullah itu. Wahai putra Zamzam, ditanya oleh dukun itu, bertanya kepada Muhammad, afil yaqdhati ra'aita hadza am fil manam? Afil yaqdhati, adakah di dalam keadaan terjaga? Apakah dalam keadaan terjaga? Ra'aita, engkau melihat, hadza, terhadap ini, engkau melihat ini, melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika membelah dada beliau. Amfil manami, apakah dalam keadaan tidur? Ditanya oleh para dukun tadi, para sesepuh tadi, ya Zamzam wal maqam, apakah engkau menyaksikan ini dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan mimpi? Faqala, kemudian berkata siapa Muhammad, siapa Nabi, wa hurmatil malikil alam, demi kehormatan Allah yang Allah al-malikil alam, wa hurmatil malikil alami, demi kehormatan Allah al-malikil alam. 48 al-wawu wawul qasam, wawu sumpah. Syahadtuhum kifahan, syahadtuhum, aku menyaksikan mereka para malaikat, kifahan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bertatap muka. Bisa kifahan masdaru kafih, kafaha yukafihu, mukafahatan wa kifahan, ya, wajaha yuwajihu, menghadap, berarti menyaksikan langsung apa yang terjadi pada diri beliau. La asyukku, aku tidak ragu, fidzalika, terhadap hal itu, wala udomu, dan tidak ada penutup, wala udomu, dan atau aku tidak tertutup, boleh. 50 ay laisa baina ainayya wa bainahu hijab wa bainahum, gitu ya, wa bainahum, boleh ini. Atau bisa kalau kembali ke hadanya wa'idha hadha, gitu, kembali ke hadha berarti ya tetap bainahu saja. Ay laisa, yakni tidak ada, baina ainayya, di antara dua mataku, wa bainahu, dan di antara hadha, apa, hijabun, penghalang. Jadi pakai mata kepala menyaksikan betul apa yang dilakukan oleh para malaikat. Faqala lahul kahin, kemudian si kahin tadi berkata, absyir, bergembiralah. Absyir ayyuhal gulam, ay ifrah, bergembiralah. Ayyuhal gulam, wahai anak kecil. Fa anta, engkau, adapun engkau, sahibul a'lami, yaitu anak yang memiliki tanda atau panji-panji. Jam'u alamin, adapun lafaz a'lam yaitu jamak dari alam. Lahu ma'anin katsirah, lahu yaitu bagi lafaz alam, ma'anin, adapun beberapa makna katsiratun yang banyak. Minha yaitu diantara atau sebagian dari ma'an, al-alamatu, adapun tanda, wal atharu, dan bekas atau jejak, wal liwa'u, dan bendera atau panji, ya, warosmu, dan tulisan, fisaubi, pada pakaian, wasyai'u, dan sesuatu, al-mangsubu, yang dipasang, fitoriki, di jalan, yuhtadabihi, yang dijadikan sebagai petunjuk, ya, petunjuk jalan, petunjuk arah, itu. Wal jabalu, dan gunung, termasuk makna dari alam. Al-alamu, adapun lafaz alam tadi, aidon, juga bermakna sayyidil qaumi, yaitu bermakna sayyidul qaum, tuannya kaum, pemimpin suatu kaum.
Wa nubuwwatuka lil anbiya'i kufl. Wa nubuwwatuka adapun kenabianmu lil anbiya'i bagi para nabi kuflun yaitu gembok, ya, gembok, wa khitamun dan pemungkas. 53 al-kuflu adapun kufl jihazun yaitu alat minal hadid dari besi, wa nahwihi dan sejenisnya besi. Yusta'malu yang digunakan apa jihaz li'ighlaqil babi untuk mengunci pintu, untuk menggembok pintu. Wa kuflihi wa li'ighlaqil babi untuk menutup pintu, wa kuflihi dan menggemboknya, ya, pintu. Wa yumkinu dan mungkin apa fathuhu membuka kufl bil miftahi dengan kunci. Yes, gembok itu loh, alat yang terbuat dari besi atau sejenisnya digunakan untuk menutup dan mengunci pintu. Dan nubuwahnya Rasulullah itu adalah kufl. Nubuwahnya Rasulullah itu adalah nubuwah penutup. Walaupun ditetapkannya nubuwah Rasulullah itu sejak Nabi Adam belum diciptakan. Tetapi sekaligus ditetapkannya bersama dengan risalah itu sebagai penutup dan pemungkas, pengunci. Sudah, artinya sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Muhammad. Alaika yang zilu Jibril, alaika kepadamu yang zilu turun siapa Jibril. Wa ala bisaltil qudsi, dan di atas hamparan Al-Quds, tanah suci atau tempat suci, yukhatibuka dialog denganmu, yukhatibuka berdialog denganmu siapa Al-Jalilu, Allah Al-Jalil yang maha agung. 54 hadza tafsiru qaulihi ta'ala. Satu potong kata wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil itu adalah tafsir dari firman Allah, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi bisatil quds itu bisa semakna dengan al-wad al-muqaddas, tempat yang disucikan. Disitulah Allah berdialog dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada saat peristiwa Mi'raj. Wa man dzalladzi yahsur, wa man dan siapa ini alladzi yahsuru yang bisa menghitung. 55 ayya'uddu, menghitung, ya. Siapa yang bisa menghitung ma terhadap sesuatu, hawaita yang ada padamu, hawaita yang ada padamu, atau yang engkau membawanya, membawa ma minat tafdhili berupa pengagungan. Siapa yang bisa menghitung keagunganmu, ya, keagungan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Wa an ba'di wasfi ma'naka, dan dari sebagian menjelaskan sifatmu atau hakikat sifatmu. Yaksuru jadi pendek atau yaksuru jadi kecil, menipis, jadi sedikit, bisa. Apa lisanul madihi, jadi pendek, ya. Apa lisanul madihi, lidahnya para pemuji, al-mutili yang memanjangkan pujian. Artinya sebanyak apapun kita memuji Rasulullah itu tetap sedikit dibandingkan keagungan yang memang dimiliki atau dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Sepanjang apapun kita bercerita tentang keistimewaan Nabi, maka nilainya tetap pendek
jika dibandingkan hakikat dari keagungan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.